Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Venus merupakan brand yang tidak asing lagi di telinga kita, sudah familiar terutama bagi teman-teman yang hobi di bidang persatelitan atau parabola. Banyak perangkat parabola yang sudah diproduksi oleh Venus ini seperti receiver parabola dan perangkat pendukung lainnya, tidak di parabola saja termasuk televisi digital. Dan kali ini sesuai dengan kemajuan zaman, sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada, Venus mencoba menghadirkan hiburan baru, yaitu Android TV Box. Adapun tipe pertama yang mereka produksi ini adalah Venus Q5 Smart TV. Sekali lagi ini adalah Android TV Box yang membutuhkan koneksi internet ya, jadi tidak membutuhkan parabola, tapi adalah internetnya wajib harus ada. Nah ini ada fitur unggulannya yaitu karaoke, di mana dengan fitur karaoke ini bisa menghilangkan suara vokal. Kemudian untuk video format yang didukung adalah DAT, MP4, dan MKV. Remote controlnya sudah menggunakan remote control Bluetooth. Namun di sini tertulis untuk resolusinya hanya Full HD saja. Tapi kita akan cek nanti ya, akan kita coba pastikan apakah ia hanya untuk Full HD saja yang didukung. Dan sepertinya harusnya bisa juga untuk mendukung yang 4K-nya. Nanti akan kita coba cek. Dan ini merupakan beberapa aplikasi yang didukung ya, ada YouTube dan ada Netflix, dan tentunya di sini juga sudah ada Play Store-nya. Kalau seandainya kita membutuhkan aplikasi yang lain yang didukung, maka bisa kita install. Dan ini merupakan gambaran dari spesifikasi dari Venus ini. Kalau sekilas kita lihat untuk Wi-Fi-nya adalah sudah mendukung dual band Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz. Dan ada fitur Miracast juga ya. Tapi untuk Chromecast built-in nanti akan kita coba cek ya, sepertinya tidak mendukung untuk Chromecast built-in, hanya Miracast saja. Dan kemudian ini merupakan gambaran dari aplikasi untuk karaokean tersebut ada di sini. Dan kurang lebih mungkin gambarannya seperti ini. Sebelum kita cek ya, nanti kita coba pastikan juga tampilannya adalah seperti apa. Dan selanjutnya kita akan coba lihat ya kelengkapan apa saja sih yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Namun sebelumnya bisa kita lihat ada dua box yang kita dapatkan. Yang ini adalah adaptornya, di mana adaptornya dikemas dalam kemasan yang terpisah. Sepertinya tidak muat. Baik, kita akan coba cek kelengkapan apa yang kita dapatkan. Baik, jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Seperti biasanya kita sudah mendapatkan buku petunjuk, di mana buku petunjuknya ini ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia karena Venus merupakan produksi dalam negeri. Kemudian selanjutnya kita juga sudah mendapatkan petunjuk singkat cara penggunaan dari fitur karaokean tersebut, satu kertas, di sini ada ditulis semuanya. Kemudian sudah pasti di sini juga ada kartu garansi, di mana untuk produk ini bergaransi selama 1 tahun. Service centernya tersebar hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Dan ini merupakan adaptornya, cukup besar ya adaptornya. Padahal adaptornya ini kalau kita lihat untuk outputnya, spesifikasinya itu adalah 5 volt 2 ampere. Kabelnya cukup besar, panjang biasanya 80 sampai dengan 1 meter. Dan ini adalah perkabelan yang kita dapatkan. Ada kabel RCA untuk televisi tabung, dan kabel RCA-nya ini bagus banget ya. Sudah menggunakan lapisan gold atau gold plate seperti ini. Dan kabelnya sekali lagi ini bagus, bukan asal-asalan saja, lentur kabelnya ini ya. Kemudian kita juga sudah mendapatkan kabel HDMI dengan kualitas standar atau kualitas biasa-biasa saja. Untuk remote controlnya mirip atau sama seperti remote control yang digunakan pada Xiaomi Mi Box S dan Mi Stick dan beberapa Android TV Box lain. Nyaman pada saat kita pegang, ukurannya tidak terlalu besar, tombol-tombol enak. Kemudian ada tombol shortcutnya untuk karaoke dan YouTube. Kemudian untuk baterainya sudah pasti menggunakan 2 buah baterai AAA. Untuk baterai tentunya sudah disertakan ya dalam paket penjualannya seperti yang kita lihat ini. Dan ini merupakan untuk Android TV Box-nya, kecil saja, hanya 1 genggaman saya, compact, minimalis tentunya, di mana warnanya adalah hitam doff, ada tulisan Venus-nya pada sisi bagian atas, resolusinya di sini ditulis Full HD 1080p. Dan sekali lagi nanti akan kita coba pastikan, siapa tahu ini sudah mendukung untuk 4K. Di sisi yang lain kita bisa lihat ya seperti ini. Kita bisa menemukan di mana terdapat port untuk AV out televisi tabung, port HDMI, kemudian port untuk LAN. Dan ini adalah port untuk adaptornya. Spesifikasinya sudah dituliskan di bagian ini ya. Jadi harus hati-hati pada saat menggunakan adaptornya, jangan sampai salah, jangan sampai terlalu besar voltasenya karena bisa merusak. Tapi kalau seandainya kita menggunakan produk Matrix kemarin itu dia sudah memiliki fitur protection ya. Jadi kalau seandainya kita salah memasukkan adaptornya untuk set-top box atau Android TV Box-nya masih aman. Tapi yang ini sepertinya belum karena tidak dituliskan. Lalu di sisi bagian yang lain kita bisa menemukan 2 buah port USB masih menggunakan versi 2.
Namun sangat disayangkan sekali kita tidak bisa menemukan slot untuk micro SD. Nah, untuk port USB ini jika dirasa masih kurang, bisa kita tambahkan dengan menggunakan USB hub. Di sisi bagian bawah terdapat ventilasi udara seperti ini. Kemudian ada pad atau kaki-kaki yang terbuat dari karet. Jadi kalau seandainya kita taruh di atas meja, itu dia tidak licin. Baik, untuk spesifikasi dari Venus Q5 ini adalah sebagai berikut. Tampilan booting hampir sama saja dengan Android TV Box lain, simpel dengan tulisan dan logo Venus Karaoke disertai dengan animasi Android TV. Untuk pertama kali digunakan, maka kita harus melakukan pairing remote controlnya terlebih dahulu sesuai dengan petunjuk, yaitu dengan menekan tombol OK dan volume minus secara berbarengan sampai muncul tulisan remote control connected successfully. Lalu diikuti dengan beberapa settingan lanjutan. Dan inilah tampilan home screen-nya. Selanjutnya kita akan melakukan setting seperti mengkoneksikan ke jaringan internet dan pengaturan lainnya. Untuk terkoneksi ke internet dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan kabelan dan Wi-Fi. Nah, di sini kita menggunakan jaringan Wi-Fi, mendukung dual band Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz. Fitur hotspot ini hanya sebagai pemanis saja, tidak dapat digunakan. Sepertinya masih banyak bugs yang harus diperbaiki. Sudah dilengkapi dengan modul Bluetooth, namun sayangnya banyak perangkat Bluetooth tidak berhasil terkoneksi saat kita pairing, seperti gamepad dan remote control ini. Namun untuk speaker ini dapat terkoneksi. Untuk gamepad dan remote control tersebut pada Android TV Box lain dapat terkoneksi dengan baik. Tahapan selanjutnya, masukkan akun Gmail aktif yang sudah terdaftar melalui submenu Account and Sign In. Tahapan ini sangat penting sekali untuk memudahkan pengoperasiannya. Misalnya saat akan masuk ke Google Play Store untuk kebutuhan instalasi aplikasi. Berikut ini pilihan submenu pada menu Device Preference. Dan berikut ini informasi lengkap sistem pada Android TV Box ini yang dapat kita lihat pada submenu About. Venus Q5 menyediakan dua cara untuk update operating system, yaitu local update dan online update. Terlihat untuk sistem operasi yang digunakan adalah Android TV versi 10. Untuk memastikannya, pada DevCheck dapat terlihat memang sistem operasi yang digunakan adalah Android TV versi 10. Jika tidak familiar dengan GUI berbahasa Inggris, maka dapat diubah ke bahasa lainnya termasuk bahasa Indonesia dengan pilihan submenu Language. Dengan memilih submenu Display, lalu HDMI Output Mode, kita dapat memilih dukungan resolusi yang tersedia. Dan ternyata Venus Q5 ini sudah mendukung resolusi 4K. Walaupun pada boxnya tertulis 1080 Full HD. Sayangnya resolusi 4K ini hanya berfungsi pada menu tampilannya saja, tidak pada aplikasi. Salah satu nilai plus dari Android TV Box ini adalah sudah mendukung HDMI CEC, sehingga kita dapat mematikan dan menyalakan televisi cukup dengan satu tombol power saja pada remote control Venus Q5 ini. Sudah mendukung Dolby Audio beserta dengan turunannya. Untuk dapat menikmati, pastikan perangkat audio yang digunakan mendukung. Pada submenu Storage, terlihat kapasitas internal storage-nya adalah 8 GB dengan RAM 2 GB. Sebenarnya ini sudah cukup untuk kebutuhan instalasi aplikasi. Sudah mendukung fitur Google Assistant atau Voice Command atau disebut juga dengan perintah suara. Pastikan remote control-nya mendukung dan fitur Google Assistant-nya sudah diaktifkan. Nah, ini adalah contoh penggunaan perintah suara tersebut. Is it swimming good for health? According to CDC, health benefits. Swimming can improve mood and people report enjoying water-based exercise more than exercising on land. People are able to exercise longer in water without increased joint or muscle pain, which has been shown to be especially helpful for people with arthritis and osteoarthritis. Untuk menampilkan submenu developer option ini, tekan submenu build beberapa kali yang terdapat pada submenu about. Berikut ini pilihan submenunya. Jika tidak paham, jangan pernah merubah settingannya karena dapat membuat TV Box-nya menjadi tidak stabil dan atau mungkin tidak dapat digunakan lagi. Pilih menu reset jika ingin mengembalikannya ke kondisi pabrik. Ingat pada proses ini semua data dan aplikasi akan terhapus. Dengan menggunakan aplikasi AIDA 64 terlihat, adapun hardware yang digunakan adalah Sun 50iW 9P1. Ini menandakan hardware-nya adalah all winner.
dengan RAM 2 GB dan total internal storage 3539 MB dari total 8 GB. Selisihnya terpakai untuk kebutuhan sistem. Sudah memiliki modul Bluetooth versi 4+, artinya versi Bluetooth yang digunakan sudah di atas versi 4. Untuk CPU menggunakan Allwinner H313 quad-core dengan kecepatan setiap core-nya adalah 1296 MHz. Menggunakan GPU Mali G31 dengan refresh rate 60 Hz dan OpenGL IS 3.2. Untuk kategori Android TV Box ini sebenarnya sudah cukup baik, namun sayangnya tidak dipadukan dengan CPU yang mumpuni, seperti Amlogic. Tapi jika digunakan untuk bermain games tertentu, masih tetap bisa dan lancar. Mendukung game simulator seperti PSP, biar lebih seru dapat menggunakan gamepad 2,4 GHz. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Android TV Box ini sudah mendukung dual band Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz dengan tangkapan sinyal yang cukup baik. Namun untuk koneksi yang lebih stabil disarankan untuk menggunakan kabelan. Adapun sistem operasi yang digunakan adalah Android 10 Queen Start dengan status tidak di root. Venus Q5 tidak memiliki sensor thermal, sehingga temperaturnya tidak dapat untuk diukur. Namun hasil pengukuran dengan menggunakan termometer shotgun adalah sebagai berikut. Chipset Allwinner memang salah satu chipset yang terkenal cepat panas. Agar lebih awet disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin. Beberapa sudah pernah kita review, silakan di-browsing saja di channel ini. YouTube berjalan lancar, namun tidak mendukung HDR dan maksimal hanya di resolusi 1080p Full HD saja. Nah, untuk resolusi 4K dan HDR ini, Android Box ini hanya sebatas pada tampilan GUI-nya saja. Walaupun statusnya tidak di root, namun Android TV Box ini tidaklah Google Certified dan juga tidak Netflix Certified dengan security level L3, sehingga tidak mendukung Netflix dengan resolusi 4K. Hanya sebatas standar definition saja. Meskipun tidak Netflix certified, Venus Q5 menggunakan aplikasi Netflix yang sudah dimodifikasi, sehingga tidak perlu menggunakan mouse dan atau keyboard untuk pengoperasiannya. Cukup menggunakan remote controlnya saja. Ini merupakan salah satu kelebihannya. Sama halnya dengan Netflix, Prime Video hanya bisa dapat diputar dengan resolusi yang sama, yaitu standar definition. Tidak memiliki fitur Chromecast built-in, namun untuk casting tetap bisa dengan menggunakan aplikasi AirScreen. Sementara untuk mirroring dapat menggunakan Miracast Receiver. Berikut ini hasil benchmarking Android TV Box ini. Dan berikut ini perbandingannya dengan Android TV Box lain. Venus Q5 adalah Android TV Box dengan fitur karaoke dengan menggunakan aplikasi Venus Karaoke. Mendukung file dengan format DAT, MP4, dan MKV. Untuk menggunakan fitur ini, silakan baca buku petunjuk yang sudah disediakan. Sudah mendukung kodek HEVC H265, berikut ini kualitas audio videonya. Berikut ini daya yang dibutuhkan. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Venus Karaoke Q5 menggunakan sistem operasi Android 10, tidak Google Certified, dan tidak Netflix Certified. Untuk casting dan mirroring dapat menggunakan aplikasi AirScreen dan Miracast Receiver. Mendukung resolusi 4K dan HDR, namun sebatas pada GUI-nya saja. YouTube dapat berjalan dengan maksimal di resolusi Full HD, bukan 4K. Untuk koneksi ke jaringan internet dapat menggunakan kabel dan Wi-Fi. Terdapat fitur Google Assistant atau Voice Command atau dikenal juga dengan perintah suara. Sudah menggunakan remote control dengan menggunakan konektivitas Bluetooth. Bagi yang suka karaokean sekaligus streaming dan bermain games ringan, maka Venus Karaoke Q5 ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi pilihan. Baik, demikianlah video review ini, semoga saja bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.